Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah dengan tema dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada teman saya, Bagus Aprilianto, dan saya sendiri, Diki Wijaya. Baik, di sini kita akan menjelaskan dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Yang dimana di sini ada abstraknya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Terus di latar belakangi penelitian ini melibatkan perubahan pesat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Eh, ya salah satunya termasuk di bidang pendidikan di Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak positif dan negatif teknologi terhadap pendidikan di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan sebagai akibat dari integrasi teknologi. Dan ada juga metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan studi literatur. Responden penelitian ini beberapa beberapa meliputi beberapa responden, yaitu guru, siswa, orang tua, dan administrator pendidikan dari berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Dan data yang terkumpul itu dianalisis secara tematik dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul dalam hubungan antara teknologi dan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Dan dampak positif tersebut meliputi peningkatan aksesibilitas informasi, pengembangan keterampilan digital, dan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih interaktif dan menarik. Dan juga terdapat dampak negatif seperti gangguan konsentrasi, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sambil mengatasi tantangan yang muncul. Dan di sini ada kata kuncinya, yaitu dampak Indonesia kualitatif pendidikan dan teknologi. Nah, masuk ke pendahuluan pertama, yaitu latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini, kita menyoroti dampak yang signifikan dari perkembangan teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada menurut studi yang dilakukan oleh Wijaya pada tahun 2019, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran telah menghasilkan perubahan positif, seperti peningkatan motivasi belajar, pengembangan keterampilan digital, dan juga peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Nah, tantangan ini diteliti oleh Indriani pada tahun 2020, yaitu menyoroti kesenjangan akses teknologi di Indonesia, terutama daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, biasanya paling banyak itu di daerah pedesaan. Dan hal ini dampak negatifnya pada kesetaraan pendidikan dan juga menghambat potensi pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan institusi pendidikan telah memperhatikan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Dan juga ada tantangan serta peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lalu ada penelitian terdahulu juga yang memberikan
pemahaman awal tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu oleh Kusumo pada tahun 2018. Dia menyajikan gambaran tentang perubahan yang terjadi dalam pengajaran dan pembelajaran akibat penggunaan teknologi ini, termasuk penggunaan multimedia, e-learning, dan perangkat mobile dalam kelas. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus memfokuskan pada konteks pendidikan di Indonesia. Lalu, penelitian sebelumnya yang melibatkan dampak teknologi itu terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai studi yang khusus mengeksplorasi dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kondisinya itu berupa sosial, budaya, dan infrastruktur pendidikan yang unik di Indonesia. Itu mempengaruhi cara teknologi diterapkan dan memberikan dampak yang spesifik di pendidikan Indonesia ini. Karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, ini ada tujuan penelitiannya. Dalam tujuan penelitian ini, kita menganalisis dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia dengan memfokuskan perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, pengajaran, dan manajemen pendidikan. Nah, 3 hal ini termasuk tujuan yang kita pelajari juga dan kita teliti. Nah, terus juga penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Dan kita juga mengharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada bahan dan metode. Dibagi menjadi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada rancangan penelitian. Nah, di rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, pendekatan kualitatif ini kita pilih karena dapat menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan para aktor pendidikan secara lebih mendalam. Penelitian ini juga kita lalui melalui survei, wawancara, dan studi literatur untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid. Lalu ada sumber data. Sumber data ini kita peroleh dari responden penelitian yang terdiri dari berbagai pihak, yaitu berbagai pihak di pendidikan di Indonesia, yaitu guru, siswa, orang tua, dan administrator pendidikan. Responden ini kita pilih secara purposif untuk memastikan adanya variasi dalam pengalaman dan perspektif mereka terhadap dampak teknologi dalam pendidikan. Selain itu kita juga dapat sumber data yang kita peroleh dari studi literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti jurnal, artikel, dan dokumen kebijakan terkait. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan beberapa teknik, yaitu sama seperti sumber data di atas, yaitu survei, wawancara, dan studi literatur. Untuk survei kita mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan menggunakan kuesioner yang dirancang secara khusus untuk mengidentifikasi persepsi mereka terhadap dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Lalu wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan responden terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Lalu ada wawancara juga yang kita lakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur dan juga dijadwalkan dengan responden yang telah dipilih. Nah, ini yang terakhir ada studi literatur yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian kita yang kita ambil.
Lalu selanjutnya ada analisis data. Di analisis data ini kita mengumpulkan data-data dari hasil survei, wawancara, dan studi literatur yang kita analisis secara tematik. Nah, kita memulai menganalisis data tersebut dengan perorganisasian data yang terkumpul. Kemudian kita identifikasi tema-tema yang muncul dari data tersebut. Nah, tema-tema ini kemudian kita interpretasikan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan dalam persepsi dan pengalaman responden terhadap dampak teknologi dalam pendidikan. Lalu pendekatan analisis ini komparatif juga. Kita menggunakan pendekatan analisis ini untuk membandingkan perspektif dari berbagai kelompok responden seperti guru, siswa, orang tua, dan administrator pendidikan. Melalui penggunaan teknik pengumpulan data dan analisis yang terstruktur, penelitian ini kita harapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dalam konteks pendidikan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bagus Aprilianto. Gus, mic-nya Gus. Oke, baik dari hasil latar belakang yang telah disebutkan, kemudian hasil penelitian, dan berbagai macam lainnya, termasuk dengan analisanya, ditemukan bahwa analisis data yang dilakukan mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, eh, meningkatkan motivasi belajar, yang berarti dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Banyak responden mengungkapkan bahwa teknologi membantu memperkaya pengalaman belajar dan dengan menggunakan multimedia, animasi, dan aplikasi interaktif lainnya. Hal ini secara positif mempengaruhi minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian secara aksesibilitas, integrasi teknologi dalam pendidikan juga telah memperluas aksesibilitas informasi bagi siswa di Indonesia. Para responden menunjukkan bahwa internet dan perangkat mobile memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas, termasuk e-book, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran. Hal ini memungkinkan untuk para siswa belajar di luar kelas dan mendapatkan informasi yang lebih terkini terkait dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian penggunaan teknologi ini juga menghasilkan pembelajaran kolaboratif menggunakan teknologi yang ada, seperti uh, penggunaan platform-platform online untuk berdiskusi secara digital dan memfasilitasi kerja kelompok tanpa harus bertemu. Ya, seperti yang telah kita lakukan di Nusa Mandiri beberapa tahun yang lalu saat pandemi itu kita menggunakan salah satu dari teknologi informasi yang telah dikembangkan yaitu Zoom. Kita dapat melakukan proses belajar mengajar melalui aplikasi tersebut. Kemudian dari hasil penelitian ini, makna penting dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, hasil ini dapat dianalisis dan dibahas dalam hubungannya dengan teori dan hasil penelitian sejenis. Berikut beberapa pembahasan terkait penelitian tersebut. Yang pertama, seperti dengan hasil tadi, peningkatan teknologi informasi ini meningkatkan motivasi belajar karena dengan temuan ini konsisten dengan teori motivasi seperti teori self-determination yang menyatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal termasuk penggunaan teknologi dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Penelitian sebelumnya oleh Johnson dan Johnson pada 2019 juga menemukan bahwa
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan dapat terus digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi belajar di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Temuan ini sejalan dengan konsep digital divide yang mengacu pada kesenjangan akses terhadap teknologi. Penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya meminimalkan kesenjangan digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua siswa atau malah bagi semua kalangan. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperhatikan aksesibilitas teknologi di daerah pedesaan dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses informasi pendidikan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya upaya untuk mengintegrasikan teknologi dengan bijaksana, mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan dalam akses teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pembelajaran kolaboratif. Temuan ini mendukung konsep pembelajaran kolaboratif yang merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam pendidikan modern. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, berbagi pengetahuan, dan membangun pemahaman bersama. Menggunakan teknologi sebagai alat kolaborasi dalam memperluas ruang pembelajaran di luar batasan fisik kelas dan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam diskusi dan kerja kelompok secara virtual. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan manfaat pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan pemahaman siswa oleh Dillenburg pada 2018. Namun, meskipun hasil penelitian ini memberikan gambaran positif tentang dampak teknologi yang dalam pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi yang masih ada antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bagi semua siswa terlepas dari latar belakang mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, penting bagi institusi pendidikan dan pemerintah untuk memperhatikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru dalam menggunakan teknologi. Jadi sebelumnya, Brown et al. Pada 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam pendidikan bergantung juga pada kompetensi dan pemahaman guru dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan yang kontinu dan dukungan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dalam pembahasan ini, temuan penelitian telah dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat makna hasil penelitian. Hal ini memperlihatkan konsistensi dan relevansi temuan penelitian dengan pemahaman yang ada dalam literatur pendidikan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek evaluasi dan pemantauan dalam mengukur dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Penelitian ini telah memberikan pemahaman awal tentang dampak teknologi, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur secara objektif efektivitas penggunaan teknologi dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Metode evaluasi yang melibatkan pengukuran kinerja siswa, pemantauan penggunaan teknologi oleh guru, dan penilaian kesesuaian kurikulum dengan teknologi yang dapat menjadi fokus penelitian pada masa depan. Dalam konteks penelitian sebelumnya, studi serupa oleh Sari et al. Menemukan temuan yang sejalan dengan penelitian ini. Namun, dengan fokus yang lebih terbatas, penelitian tersebut menyoroti manfaat teknologi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, penelitian ini melampaui batasan penelitian tersebut dengan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dan itu penting juga untuk memperhatikan aspek etika dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital, perlindungan data pribadi siswa dan keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Institusi pendidikan perlu mengadopsi kebijakan yang memastikan bahwa data siswa aman dan tidak disalahgunakan oleh siapapun. Selain itu,
perlu juga diberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya privasi dan etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sejenis dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam. Penelitian terdahulu yang melibatkan konteks pendidikan di negara lain dapat memberikan perspektif yang berbeda dan perbandingan yang berguna. Studi oleh Smith pada 2020 mengungkapkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dengan dengan menekankan pentingnya dukungan dan penelitian yang tepat bagi guru dalam mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan dan temuan dalam penelitian ini tidak terbatas pada konteks Indonesia, tetapi dapat diterapkan secara lebih umum. Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia, meskipun ada manfaat yang signifikan seperti peningkatan motivasi belajar, peningkatan aksesibilitas informasi, dan promosi pembelajaran, serta kolaborasi dalam pendidik kolaboratif. Tantangan seperti kesenjangan akses, kebutuhan pelatihan guru, dan aspek etika perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan temuan ini, pengembangan kebijakan yang tepat berdampingan yang baik bagi guru dan pemantauan yang cermat dapat membantu memaksimalkan manfaat teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, beberapa temuan penting dapat diungkapkan. Integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi seperti multimedia, internet, dan alat kolaborasi digital telah memperkaya pengalaman belajar siswa, memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang masih menjadi isu sampai saat ini perlu diperhatikan. Pelatihan dan pendampingan bagi para guru juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek etika, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi dalam penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Dalam rangka mengoptimalkan dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, institusi pendidikan, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta evaluasi yang cermat menjadi langkah-langkah penting untuk merespon tantangan dan memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal dalam hal pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan dan pemahaman yang kuat bagi pengembangan strategi, kebijakan, dan praktik pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur pendidikan dalam konteks dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.